Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Pada saat malam-malam seperti ini, apa yang ada dalam pikiran saya adalah bagaimana saya bisa membantu sebanyak-banyak orang. Meskipun apa yang saya lakukan kadang-kadang tidaklah sesuai dengan apa yang dimaui oleh orang lain. Tapi sebagai gembala saya ingin memberikan yang terbaik. Apapun yang saya lakukan, apapun yang saya himbaukan, apapun yang saya minta kepada orang-orang di sekitar saya, pasti saya memiliki tujuan. Dan oleh sebab itu, jangan berpandangan yang lain. Apapun yang saya lakukan pasti untuk kepentingan jemaat dan kepentingan bersama. Cuma hal-hal yang tidak bisa saya lontarkan seketika itulah yang membuat kadang-kadang Bapak Ibu Saudara berpikir yang berbeda. Dan malam-malam seperti ini juga saya akan sampaikan beberapa ayat yang semoga ini menghibur bagi saudara yang memang hari-hari ini susah tidur atau seperti apa. Baiklah, saya akan memberikan penghiburan melalui nasihat-nasihat firman Tuhan. Roma 12 ayat yang ke-9 sampai yang ke-12 mengatakan begini, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah saudara, hidup dalam kasih atau melakukan kebaikan di dalam koridor kasih agape ini perlu kita lakukan pada saat-saat seperti ini, dan saling mengasihi harus kita laksanakan terus, baik waktunya sedang baik atau tidak baik. Saya menyoroti kepada ayat yang ke-11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Nah saudara, banyak hal yang membuat seseorang itu tidak menjadi rajin. Berarti kalau ayat ini disampaikan ada suatu saat nanti bahwa orang itu akan tidak rajin lagi. Nah biarlah saat-saat seperti ini membuat kita tidak malah surut, tidak lagi malah tidak rajin melakukan apa yang biasa kita lakukan. Masalah boleh ada sekeliling kita, tetapi jangan terlalu terpaut dengan itu yang membuat kita tidak lagi rajin untuk melakukan hal-hal yang baik, untuk pekerjaan yang ada dibawa di rumah atau pekerjaan pelayanan yang bisa kita lakukan melalui media dan lain sebagainya. Yang kedua, biarlah rohmu menyala-nyala. Nah saudara, saya pikir orang sekarang sedang mencari sesuatu yang membuat dia semangat, sesuatu yang membuat dia bisa berkobar-kobar dalam hatinya. Tetapi saya kasih tahu saudara bahwa sebenarnya yang menjadi kunci untuk seseorang itu terus semangat itu adalah kita dan bukan orang lain. Biarlah rohmu, kalau kepada saya, biarlah rohku menyala-nyala. Jadi saudara, kunci semuanya adalah pada kita. Jadi kalau orang semangat ada dalam dirinya, orang melemahkan seperti apapun, dia tidak akan pernah lemah. Dan kalau ada kekuatan pengharapan dalam diri seseorang, orang memberikan kabar yang buruk, berita yang buruk atau apapun tidak akan melemahkan pengharapan dia. Nah sekarang pertanyaannya, fungsi daripada orang lain memberikan pengharapan, memberikan support, kata-kata yang baik itu apa nilainya? Nilainya adalah itu adalah penyemangat, itu yang menyulut saudara. Tetapi sumber api itu harus dari kita. Jangan sampai seseorang seperti termogok, di mana orang dorong juga nggak akan bisa. Dan banyak kedapatan ketika seseorang itu memang hatinya tidak ada api. Api besar seperti apapun juga tidak bisa membuat orang itu semangat. Nah makanya sekali lagi saya katakan bahwa roh yang menyala itu harus pada diri sendiri, bukan kepada orang lain. Kalau orang lain memberikan semangat, itu adalah menambahi, bukan memberikan 100%. Jadi semuanya adalah tergantung pada kita. Jangan mengandalkan semangat orang untuk membuat kita semangat. Tetapi kalau orang memiliki sumbernya dari diri sendiri, orang bisa mengatakan apapun juga, berita apapun boleh masuk ke dalam telinga kita. Tetapi pastinya kita tidak akan pernah kendor, tidak akan pernah tidak semangat. Terus semangat di dalam Tuhan. Nah saudara, jadi sekali lagi saya katakan bahwa semangat itu harus dari kita, dari diri kita sendiri. Jadi bukan dari orang lain. Jangan pernah ngandalin orang lain. Karena orang lain suatu kali bisa saja tidak akan memberikan semangat lagi kepada kita. Tetapi kalau orang pejuang sejati adalah pejuang yang apapun dia lakukan dengan penuh antusias meskipun banyak hambatan yang ada pada dirinya. Jadi orang yang berhasil itu bukan berarti orang yang tidak pernah mengalami keterpurukan, tidak pernah mengalami hambatan, tetapi orang yang tidak pernah berhenti. Nah yang membuat orang tidak pernah berhenti itu apa? Semangat yang di dalam. Jadi bukan semangat yang dari luar. Kalau semangat yang dari luar itu adalah membantu saja, menambahi saja. Jadi bukan kunci dari luar, tetapi dalam diri kita masing-masing. Nah orang saudara, meskipun banyak penyemangat di luar kita, kalau dalam dirinya memang dingin, ya nggak bisa saudara.
Tetapi kalau orang memiliki berkobar-kobar dalam hatinya, punya semangat, spirit yang luar biasa, maka apapun yang melemahkan, dia tidak gubris itu. Dan dia tetap akan maju bersama Tuhan. Yang terakhir, dan layanilah Tuhan. Nah saudara, orang yang tetap melayani Tuhan adalah orang yang memiliki semangat berkobar di dalam hatinya. Banyak hal yang membuat saudara tidak melayani lagi, ogah-ogahan lagi, malas untuk melakukan apa lagi. Karena apa? Di dalam diri kita yang tidak berkobar-kobar terus-menerus, dan kerajinan bisa kendor oleh karena tidak memiliki semangat. Jadi 3 paket ini saudara harus kita lakukan. Tidak boleh tidak rajin, kita harus tetap rajin. Kemudian roh kita harus menyala-nyala terus, dan setelah itu harus kita melayani dan tetap melayani. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Nah, saya pikir saudara sekalian di dalam ayat 12, bersukacita dalam pengharapan, bersabar dalam kesesakan, dan bertekun dalam doa. Kita bisa memiliki ini kalau memang roh kita dijagai di dalam Tuhan. Kiranya saudara, pagi, siang, sore, malam kita tetap semangat untuk bisa berjumpa dengan Tuhan. Apalagi hari-hari ini kita diberikan banyak waktu untuk bersama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan bertemu ketika semuanya sudah aman. Kalaupun belum saudara, kita bisa bertemu lewat media, dan kiranya tetap semangat. Tuhan memberkati kita.